Salam bahagia Bapak Ibu, Ayah dan Bunda, Papa dan Mama ya. Kita sudah masuk di dalam topik kita yang ketiga, yaitu bagaimana membawa anak-anak kita menjadi seorang pemenang. More than conqueror, bahkan lebih daripada pemenang. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengingat kembali topik kita yang pertama, kita sudah membahas tentang 4 jebakan ya, 4 jebakan digital. Jadi saya sangat berharap supaya ayah dan bunda jangan pernah melupakan ya untuk selalu waspada terhadap jebakan-jebakan tersebut. Kemudian yang kedua, kita sudah membahas tentang keseimbangan, tentang ritual, bagaimana membangun kebiasaan ya, kebiasaan antara screen, scratch, dan script. Sekarang kita di bagian yang terakhir berbicara tentang conqueror. Bagaimana kita membawa anak-anak kita ya benar-benar bisa menyelesaikan SFH, bukan cuma sekedar bertahan, tapi benar-benar jadi champion ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin membahas sebenarnya di dalam topik ini menjadi 2 bagian besar ya. Bagian yang pertama saya akan ungkapkan soal 3 hal ya, 3 hal penting di mana kita bisa menolong anak-anak kita boleh menjadi seorang conqueror ya, menjadi seorang pemenang. Dan nanti di video saya yang berikutnya saya juga akan membahas 3 lagi ya hal yang berbeda seperti itu, sehingga total ada 6 poin ya, 6 poin bagaimana membawa anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang conqueror. Oke. Nah, hal yang pertama, Bapak Ibu, kita tidak bisa melupakan bahwa untuk bisa menjadi conqueror tetap aspek intelektualitas anak kita harus kita perhatikan. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah membawa anak-anak Bapak Ibu datang ke psikolog atau mungkin mengikuti sebuah tes kecerdasan, nah ini adalah salah satu indikator yang patut kita perhatikan ya, dan kita bisa melakukan bagian kita sebagai orang tua dari sisi itu. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat tampilan berikut ini. Nah, intelektual Bapak Ibu ini berbicara tentang 4 aspek ya. Ini ada salah satu hasil pemeriksaan psikologis dari seorang anak ya. Wow, IQ-nya very superior nih Bapak Ibu, 142 ya. Di situ dibagi ada 4 hal. Yang pertama adalah sistematika berpikir, yang kedua ketajaman diferensiasi, yang ketiga asosiasi, dan yang keempat adalah pemahaman konsep. Jadi begini Bapak Ibu, melatih atau membimbing anak-anak kita menjadi seorang conqueror, yaitu yang pertama kita perhatikan aspek kecerdasan intelektualnya dia. Artinya benar-benar kecerdasan yang diukur lah, yang rata-rata biasanya sekolah ukur ya, seperti itu. Nah, kita mesti perhatikan poin yang pertama di sini adalah sistematika berpikir. Gimana caranya anak-anak kita memiliki sistematika berpikir? Dari kelas 1 SD apakah sudah bisa? Sangat sudah bisa Bapak Ibu ya. Jadi kita cara ngelatihnya adalah selalu membagikan setiap informasi secara runtut kepada anak-anak kita. Itu akan menolong anak-anak kita memiliki sebuah sistematika berpikir. Setelah A, B, setelah B, C, setelah C, dan seterusnya Bapak Ibu. So, maksud saya adalah bukan berarti anak-anak harus diajarin udah hukumnya harus selalu begitu, bukan. Tapi kita sedang membuat mereka punya sistematika berpikir. Tujuannya apa? Kita harus melatih anak-anak kita memiliki sistematika berpikir yang baik ya. Saya nggak minta yang sampai full excellent ya, seperti contoh yang tadi ya, sangat tinggi, enggak. Tapi paling tidak dia ngerti cara berpikir runtut seperti itu. Karena kalau dia biasa berpikir runtut, nanti pada waktu dia mendapatkan pelajaran-pelajaran yang membutuhkan ya sebab akibat ya, khususnya misalnya bahasa Indonesia, terus kemudian pelajaran-pelajaran eksak yang membutuhkan ritme yang jelas, dia akan lebih mudah untuk menangkap. Jadi sistematika berpikir dilatihnya dengan cara seperti apa? Kita berikan kepada dia ya step by step gitu. Habis ini, habis ini, habis ini. Nah, kita membiasakan di rumah, kita juga harus membiasakan langkahnya apa. Sama nih, misalnya kita nih sekarang lagi menghadapi yang namanya protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan itu tuh salah satunya kita bisa latih anak-anak kita untuk punya sistematika berpikir. Misalnya mau keluar rumah, apa? Jangan lupa masker gitu kan. Setelah itu apa? Nanti begitu sampai harus cuci tangan. Jadi ada ritualnya, ada prosesnya. Jadi sistematika berpikir berbicara tentang proses. Hal yang kedua, intelektualitas bisa dibangun lewat kemampuan diferensiasi. Artinya gini, anak-anak tuh harus mulai diajarkan untuk mulai bisa membedakan benar salah, baik tidak baik. Jadi kenapa ini penting? Karena jangan sampai anak kita tuh berada di wilayah abu-abu.
ya seperti itu. Itu wilayah yang nantinya di masa yang akan datang, kalau kita suka memberikan wilayah yang modelnya abu-abu kayak begini, kasihan anak-anak kita nanti bisa krisis identitas. Nah, ketajaman diferensiasi ini kita bisa latih lewat apa? Kita bisa melatihnya dengan cara kita mulai melakukan sebuah perbandingan, Bapak Ibu, ya. Oke, yang ini begini, oh yang itu seperti apa gitu. Biasakan untuk mulai membandingkan. Jadi misalnya dia membaca 2 buku, ya. 2 buku cerita gitu misalnya. Oh yang satu komiknya ini, yang satu lagi komiknya begini. Suruh dia membandingkan. Apa yang kamu lihat? Perbedaannya ada di mana? Ya. Jadi dibiasakan untuk dia mulai menemukan perbedaan. Nah ini dia. Jadi dia bisa membandingkan ya seperti itu. Nah hal-hal yang mungkin di tengah-tengah kehidupannya anak-anak Bapak Ibu alami, Bapak Ibu bisa coba menemukan ya titik-titik perbedaan ya satu sama lain. Ini contoh yang paling konkret adalah 2 buku ya kan. Nah buku yang satu dengan buku yang lain dia suruh mengulasnya perbedaannya ada di mana, mana yang dia lebih suka, mana yang nggak suka. Dalam hal makan juga sama, ada 2 jenis makanan. Di antara ini kamu suka yang mana? Kenapa kamu suka yang ini? Kenapa kamu suka yang itu? Itu dari kecil kita sudah mulai bisa latih Bapak Ibu ya soal ketajaman diferensiasi. Hal yang ketiga di situ dikatakan soal asosiasi. Ini bicara tentang hubungan sebenarnya. Nah hubungan ini menurut saya di antara keempat ini yang cukup penting sih buat saya ya. Kenapa? Karena kemampuan anak-anak mengasosiasi itu tuh sangat penting nih Bapak Ibu nanti ke depannya. Karena begini, waktu nanti anak-anak kita mulai masuk ke kuliah misalnya, dia harus bisa mulai menghubungkan antara teori yang satu dengan teori yang lain. Nah hubungan asosiasi ini nih sangat penting. Gimana caranya anak-anak memiliki ketajaman atau tingkat asosiasi yang tinggi. Bapak Ibu harus berikan kepada dia begitu banyak informasi. Semakin banyak informasi akan semakin banyak kemampuan untuk melakukan asosiasi. Jadi jangan ditutup. Bapak Ibu jelaskan ya. Pokoknya gini, selama itu baik, Bapak Ibu boleh bukakan ya. Jadi Bapak Ibu ceritakan ini, ceritakan itu ya. Coba nanti begitu dia Bapak Ibu mulai menceritakan yang ini, ingat nggak kamu yang sama yang ini? Ingat nggak sama yang ini gitu kan? Nah, pelajaran-pelajaran yang soal mengingat ya hubungan-hubungan ini sebenarnya bisa dilatih juga lewat permainan ya. Bapak Ibu bisa menggunakan kartu ya, Bapak Ibu ya, kartu permainan yang biasa flashcard begitu ya. Nah, nanti dia suruh mengingat, itu semua kartu ditutup ya, terus kemudian dia suruh mengingat, oh pasangannya 4 keriting dengan 4 waru di mana gitu kan. Nanti waktu ketemu lagi 6 hati dengan 6 diamond ada di mana. Nah, nanti dia harus mengingat. Nah, ini melatih anak-anak kita memiliki ketajaman dalam hal asosiasi ya. Kemudian yang terakhir adalah soal pemahaman konsep. Supaya anak-anak kita memiliki pemahaman konsep yang baik ya, Bapak Ibu harus membiasakan tidak membiarkan. Nah, ini saya ulangin ya. Tidak membiarkan anak-anak untuk menentukan definisi sendiri terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu misalnya anak-anak bilang, apa ini Ma? Apa ini Bunda? Ya misalnya seperti itu. Nah coba Bapak Ibu usahakan berikan sebuah definisi. Gunakanlah konsep yang baik Bapak Ibu. Ya gunakan terjemahannya. Kalau misalnya sampai Bapak Ibu nggak paham, Bapak Ibu bisa mencarinya ya di internet ya seperti itu. Jadi buat dia bisa mengerti maksud ya, buat dia bisa mengerti definisi-definisi. Jadi pendefinisian itu sangat penting sekali. Pemahaman konsep bisa dibangun lewat apa? Lewat semakin banyak baca kamus sebenarnya sih. Ya, jadi kalau rajin baca kamus, mestinya dia pemahaman konsepnya bagus. Tapi kan nggak semua anak suka baca kamus, ya kan? Paling nggak kita bisa gini, waktu lagi jalan-jalan, Bapak Ibu lihat apa? Itu pohon apa ya? Oh itu pohon gaharu. Apa sih itu pohon gaharu? Kenapa namanya pohon gaharu? Nah, kita mulai mencoba. Yuk, coba buka. Kita cari informasinya tentang pohon gaharu. Ya, misalnya pas Bapak Ibu juga lagi jalan kemana, gitu kan? Atau sedang melihat apa. Nah, itu juga bisa dilakukan untuk mempertajam pemahaman konsep anak-anak kita. Jadi jangan biarkan dia cuma taunya apa? Oh, film dinosaurus. Udah, tanpa dia mengerti dinosaurus itu gimana dan seperti apa. Jangan. Coba Bapak Ibu membiasakan untuk memiliki definisi yang tepat buat anak-anak. Ya, ini poin yang pertama tentang yang namanya intelektualitas. Hal yang kedua, Bapak Ibu, ini berbicara tentang emosional. Nah, kalau kita mau anak-anak kita nih, ya mencapai atau menjadi sosok yang conqueror,
bangun kecerdasan emosinya. Jangan cuma kecerdasan intelektualnya. Kecerdasan emosi itu, atau seringkali orang menyebutnya dengan EQ, emotional quotient. Nah, Bapak Ibu mesti pahamin ya, ada 4 area. Yang pertama adalah self awareness, kedua adalah self management, kemudian ada social awareness, dan yang terakhir adalah social management. Nah, Bapak Ibu, saya nggak minta Bapak Ibu untuk bisa expert ya di bidang ini, tidak. Tapi paling tidak, Bapak Ibu tuh tahu ya, memahami bahwa social awareness anak juga harus dibangun. Social manajemennya juga harus dibangun ya. Self awareness-nya juga harus dibangun. Jadi antara diri sendiri dengan pihak luar ya, itu dua harus seimbang. Bapak Ibu bisa membaca banyak literatur tentang emotional quotient, banyak sekali ya, banyak sekali. Kalau misalnya Bapak Ibu kepingin dapetin yang sederhana, yang mudah gitu ya, berikan email Bapak Ibu kepada kami akan kirimkan ya beberapa artikel ya yang berkaitan sama emosional. Ada banyak sekali. Bapak Ibu bisa mencarinya di internet. Poin dari saya adalah begini. Bapak Ibu perhatikanlah aspek emosinya anak-anak. Artinya begini. Aspek emosi anak-anak ini sangat penting Bapak Ibu. Jadi anak-anak jangan hanya sekedar dipacu untuk menghasilkan nilai yang bagus. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah supaya anak-anak itu punya penguasaan diri, bisa memiliki sebuah integritas, bisa percaya ya. Dan emosionalnya anak-anak itu juga harus kelola lah Bapak Ibu dengan baik ya. Jangan terus-terusan tegang, terus sesekali mesti ada humornya ya. Sesekali Bapak Ibu harus ajak dia pergi, lihat sesuatu yang baru ya, kayak begitu. Nah, ayo suasana emosi ini juga harus dibangun. Saya mengutip ya kalimat dari Mose Simanjuntak yang mengatakan begini, saya berharap suatu hari orang tua di Indonesia akan lebih mempedulikan kesehatan emosi dan mental anaknya daripada mempedulikan prestasi akademis anaknya. Ini adalah hal yang baik sekali loh Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena banyak orang tua yang ditanya soal pelajaran, banyak orang tua yang ditanya adalah tadi bisa apa enggak, PR-nya gimana dan sebagainya. Nggak salah sih, tapi mau nggak Papa dan Mama menanyakan dulu perasaan anak. Jadi setelah dia selesai sekolah jangan ditanya, tadi belajar apa? Dapat berapa ulangannya? Bisa apa enggak? Jangan. Tapi yang ditanya begini, gimana hari ini? Kamu dapetin apa hari ini? Suasana kamu gimana? Ada nggak tadi teman yang menyenangkan kamu? Siapa hari ini yang membuat kamu nggak seneng di school from home-nya? Nah, ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu mulai bangun deh perasaannya si anak ya. Ini penting loh Bapak Ibu, penting banget. Karena ini bicara tentang self-nya dia. Ya, jadi anak-anak yang conquer ya adalah anak-anak yang bisa menguasai diri. Anak-anak yang conquer adalah anak-anak yang ngerti mengontrol emosinya dengan baik. Ya, social awareness-nya, dia ngerti membawa dirinya dengan tepat di mana ya, dan di mana. Waduh, itu pasti membanggakan dan membahagiakan kita sebagai orang tua tentunya. Ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu ya untuk topik ini bicara tentang physical ya. Physical ini juga penting. Ini saya nggak bilang soal kecerdasan fisik ya, tapi yang saya bicarakan di sini adalah Bapak Ibu harus memperhatikan kondisi fisik anak Bapak Ibu. Pola makannya ya, pola tidurnya sekali lagi ya. Saya melihat di internet ya, di salah satu web gitu ya, Halo Sehat ya, di sini ada panduan mencukupi kebutuhan gizi harian untuk anak usia sekolah 6 sampai dengan 9 tahun. Bapak Ibu boleh cari linknya, Bapak Ibu pelajari sendiri ya di web itu. Saya memperhatikan cukup menarik nih di sini anjuran pemenuhan gizi anak untuk sekolah dasar. Jadi maksudnya anak-anak di sekolah dasar itu ternyata panduan gizinya keren banget Bapak Ibu. Di situ diajarin sama mereka tentang makan pagi, kandungannya mesti berapa, kemudian makan di siang hari, bahkan cemilannya kayak apa, termasuk rutin menyikat gigi. Nah, saya selalu menitipkan ini kepada para orang tua. Perhatikan aspek kepala, ya dari sisi fisik, aspek kepala. Aspek kepala yang dimaksud apa? Yang pertama, telinga. Bapak Ibu, ayo cek telinganya anak, ya. Artinya apa? Dibersihkan secara rutin. Bapak Ibu harus punya jadwal nih secara rutin untuk membersihkan telinga anak. Mata, kesehatan mata penting. Kalau misalnya anak-anak Bapak Ibu ya udah berkacamata apalagi nih, harus rutin datang ke dokter mata dan dicek ya. Jadi Bapak Ibu jangan malas di area ini. Terus kemudian apa setelah mata? Di area hidung ya, di area hidung pastikan dia bisa bernafas dengan baik, normal.
ya, perhatikan pada waktu dia tidur ya. Nah, kalau misalnya kita ngerasa ada yang aneh, konsultasikan dengan dokter segera, Bapak Ibu ya, karena ini area yang sangat penting sekali di sini. Kita nggak mau kan anak-anak kita usia SD udah penyakitnya sangat berat, jangan. Terus kemudian apa? Area mulut. Area mulut di sini bicara gigi. Ayo Bapak Ibu, kesehatan gigi anak mohon diperhatikan. Pastikan anak-anak rutin menyikat giginya, karena ini masuk di dalam area yang sangat penting. Saya nggak bilang bahwa yang namanya conqueror itu hanya yang sifatnya kualitatif saja, tidak. Tapi kuantitatif juga. Rutinitas anak di dalam memperhatikan kesehatan giginya itu harus diperhatikan. Jadi, Bapak Ibu, saya ingin menitipkan sebuah saran ya dari seorang dokter gigi. Dia bilang begini, sebaiknya sehabis makan sikat gigi. Jadi dia nggak bilang bahwa sikat gigi itu 2 kali sehari, bukan, lebih dari 2 kali. Setiap kali dia makan selesai sikat gigi. Jadi mulut selalu dalam keadaan bersih, seperti itu. Habis makan sikat gigi, habis makan sikat gigi, ya. Dan saya pikir itu anjuran yang cukup baik ya, walaupun mungkin secara fisik merepotkan, tapi itu baik Bapak Ibu. Nah, maksud saya adalah gini, ayo Bapak Ibu, ini adalah bagian pertama dari conqueror. Anak-anak kita bisa mencapai titik yang conquer tadi, berhasil jadi seorang pemenang ya, lewat aspek intelektualnya, lewat aspek emosinya, lewat aspek fisiknya ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya dengan lengkap di sini. Saya ingin tambahkan di bagian akhir ini adalah bahwa di dalam nanti aspek intelektualnya, Bapak Ibu tetap harus memperhatikan video-video saya sebelumnya. Ya, bagaimana cara mengatur jadwal, menggunakan gadgetnya seperti apa, itu pembatasan-pembatasannya dan disiplin-disiplinnya coba Bapak Ibu perhatikan dan didengarkan ulang, dilakukan lagi. Kalau masih belum berhasil, coba Bapak Ibu boleh lakukan sebuah penyesuaian. Ya, intinya adalah kita mau beri yang terbaik buat anak-anak kita. Video saya berikutnya, saya akan melanjutkan tentang 3 poin lagi, apa yang membuat anak-anak kita bisa menjadi seorang pemenang.